Oke. Halo Halo kelas. Halo kelas. Kembali lagi di konten yang kalian tunggu-tunggu dan tidak tunggu-tunggu apa boy? B S BBS. Buat bincang-bincang sinema. Sudah lama kita tidak upload karena beberapa masalah. Biasanya lagi di nganu kok ya. Nah, Oleh BBS kali ini ya, kita akan membahas film yang bertajuk Ya. horor Indonesia ya, pastinya ya. Ini adalah Berjudul musyrik. musrik. Dosa Dosa musyrik. musyrik. Film ini- Fun fact ini kita rekod ke berapa ini? Ya, fun fact yang pertama, video kita udah tag sebenarnya. Iya. Cuman Ada kendala. Ada kendala, jadi ya. kita tag ulang. Di ini udah rilis beberapa minggu yang lalu ya. Dan kita langsung di hari pertama langsung nonton. Aslinya bagus. Bagus sekali. Oke, kita Ya, you langsung know lah. aja. Oke, langsung aja Dari dari segi cerita, ceritanya itu Nah, sinopsisnya tentang yang apa sih? sinopsisnya Ceritanya adalah tentang pesugihan ya. Ya, bukan musyrik ya. Pesugihan ding apa? Eh, Meminta bantuan kepada selain Tuhan lah ya. namanya apa itu setan? Katanya Nyiloro. Nyi Lorong Pati. Ceritanya cuma antara si MC dengan Pokoknya tuh intinya ceritanya jangan pinjol. jangan pinjol. jangan sekali-sekali pinjol velas. Ini ceritanya Ceritanya tentang itu. seperti itu. Aslinya dari MC-nya sendiri tuh baik, dia pengen ngobatin ibunya yang sakit. Nah, tapi karena dia kelilit pinjol juga, akhirnya dia ingin mencuri Iya. kotak uang yang ada di salah satu Tapi takdir berkata pengobatan lain. alternatifnya. Tapi yang diambil malah si Sri Saktinya, Pusaka pusakanya. dari tabib yang mengobati neneknya. Oh nenek. Ini oh iya ibunya, maaf sudah tua. Nah, untuk ceritanya sekilas begitulah ya yang bisa kita ceritain. Nah, sekarang kita bahas dari Langsung mana dulu saja. nih? Kelebihan dulu saja. Kelebihannya. Film ini ternyata ada kelebihannya ya. Ada ya. Ada loh, ada. Baru tahu saya kalau ada kelebihannya. Oke, dari kelebihannya dulu deh. Apa Mas Boy Boy? aja langsung sebutin Ya, aja ada jadi, apa? Kalau kelebihannya itu ya sebenarnya bisa dibilang bukan kelebihan juga sih. Paling enggak itu enggak merusak filmnya. Ya, Itu betul. dari scoring dari saya, menurut saya itu cukup untuk menemani nuansa-nuansa di beberapa scene di film ini. Jadi itu enggak yang terlalu mengganggu dan tidak terlalu merusak suasananya. Dan kebanyakan scoring di sini tuh dibuat dragging gitu ya. Jadi enggak yang berganti-ganti irama, tapi itu diulang-ulang perketuk gitu. Terus sama prostetiknya tuh jelas ya, bagus lah. Bagus. Di Indonesia Bagus. udah bagus prostetiknya. Yang pas dapat borok-borok ya di awal, terus dapat itu apa? Efek Efek untuk healing faktornya ya, Hmm. itu juga bagus. Udah itu tok sih. Itu doang. Nah ini adalah Oh acara ya, sama utama itu apa? Mungkin buat yang karakter utamanya siapa? Nugi ya. kita. Nugi. Itu juga apa ya, bisa membawakan nuansa tegangnya. Gimana sih dia itu dengan beban pikirannya, dengan semua masalah yang dia punya, dan dengan tanggung jawab yang harus dia empuh dengan adik yang tidak berguna. Iya, berarti Dia itu, ekspresifnya itu masuk sekali lah. Ekspresif, apa, Mungkin cuma stresnya itu kerasa ya. ada yang menurut kita nanti kita Itu bahas di bagus kekurangan. mungkin karena ya langsung Oke, lanjut kita saja. masuk ke ke bagian kekurangan ke isi konten ini ya. isi utama konten ini. Mas Apin dulu deh. Kita dulu apa yang Apa kamu yang pernah rasakan. kamu rasakan waktu nonton? Kekurangannya saat saya menonton di bioskop itu minggu-minggu lalu ya terlalu boring karena juga alurnya itu terlalu agak acak-acakan menurut saya. Jadi di situ saya tuh ngantuk sekali. Cuma ya mungkin ada tambahan komedinya ya.
Yang mana? Yang mana? Yang mana? Komedinya tuh yang mana? Ini horor kok. Lah ya kan Yang ada mana? sebagai bumbu-bumbu untuk lebih memfreshkan kita ya. Itu di bagian ketua pinjolnya. Wah, pinjol. Itu membuat kita terpukau lah dengan aktingnya. Emang kenapa sih Mat Admin? Boti bang. Ya itu adalah salah satu bumbunya ya. Yang kedua itu mungkin ada kekurangan di make sense-nya agak kurang, tidak masuk akalnya itu di bagian pemotongan lidah. Jadi enggak realistis ya. Ya kurang realistis karena after scene itu seolah di mereka yang terlibat ya kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi seperti biasa, momen-momen seperti biasa, besoknya ya kayak gitu lagi gitu. Terus yang ketiga ada seperti saat scene di mana? Di mana? Tusuk itu loh adiknya si Di rumah, Nugi ya. ya di rumah itu kan Tapi adiknya Nugi itu kan terlibat. ketusuk kan. Oh. Itu malamnya sudah sembuh dan langsung nyetel alarm tahajud, Bes. Oke. Gokil sekali. Kalau nggak salah itu pakai baju yang sama ya? Ya, masih pakai baju yang sama, tidak ada robek sama sekali. Mungkin stok bajunya itu Itu banyak aja. sekali ya. Itu aja ya? Itu aja. stoknya. Kan juga Mungkin dia itu berada ya. apa namanya diam-diam berjualan stok baju seperti itu. Kalau berjualan ya enggak jadi berjualan ya. Jadi orang rugi. Wah, Tapi tunggu dulu, tapi berbeda dengan bajunya si adiknya Nugi ini, baju kita ini limited stock loh. Iya, jadinya ini bagus sekali dengan bahan cotton gambut 30S yang sudah premium Ini dipakai dengan kalangan kalangan atas. atas. Betul. Oke ya. Yang punya penyakit kulit kudis kurat ini pakai ini sembuh, langsung sembuh. Karena kita sudah Betul. Membuktikan. ya. Dan juga ini Desainnya disabel bagus dengan ini. polyester ya. Iya. Polyester ini Jadi tidak ada Jos. rasa setelah dipakai langsung Nah, betul. rusak. Ini awet sekali. Betul. Oke lanjut. Oke, lanjut ya. Topik utama kita. Saya rasa itu kan karena namanya judulnya itu dosa musyrik itu mesti berhubungan dengan agama ya guys. Betul. Nah di situ agama hanya cuma Pelengkap. bumbu pelengkap topping saja, dikasih seperti sampingan aja. Ya contohnya seperti pertengahan itu seperti wudhu, terus baca Bismillah juga itu kan cuma sedikit aja. Nah, dan juga di ending itu cuma ditambahi walaupun di endingnya gimana ya sholat terus ada pajangan keras juga itu nggak dibuang atau nggak gimana atau mungkin kalau udah dibuang kembali lagi atau gimana. Intinya itu endingnya itu agak bingung saya. Sholat terus ada keris terus ditutupi Diiringi. dengan atau diiringi dengan murotal Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 53 guys, sepertinya ya. Nah, menurut saya itu kekurangannya bagian saya, mungkin terus dilanjut dengan bagian-bagian yang lain. Oke, coba ya. Oke. Siapa dulu? Kalau saya ya secara produksi itu pasti memakan biaya yang banyak. Oke, wajar. Pasti. Nggak mungkin film kayak gitu biayanya dikit kayak film-film yang kita buat ya. Oh, Kalau pelas yang belum nonton silakan nonton. Nah, pasti kan itu makan biaya banyak kan. Tapi kenapa kok eksekusinya itu kurang menurut saya? Oke. Padahal intensitas tegangnya itu di awal udah dapat banget. Tapi kenapa kok ibaratnya grafik itu naik terus anjlok tambah anjlok gitu. Waduh. Nah, terkubur. Make sense itu. Contohnya Contohnya, waktu coba. si Nugi mau ngambil uang Oke. Nah, nyolong. Nah, Ya. mau nyolong ya Mau di rumah nyolong. dokternya. di ya Dokter sopo? Rumah tabib salah, dokter Ya, salah. Nah, ini apa dukun? dukunnya itu Dukun, Karena oke. seharusnya kan pas dia adegan ada ini spoiler ya maaf ya. Ada adegan narik Ini ada selendang. di trailer. Ya, narik selendang itu kan harusnya kita bisa bikin membuat audiens tuh atau penonton tuh takut gitu kan. Ini enggak gitu loh, cuman jump scare yang wah dah kalian tahu jump scare itu enggak kalau anak-anak 2000-an pasti Musik kenal. goyang. Nah, Musik musik goyang. goyang. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Plek jam share-nya nggak ada perubahan Nah. tambahan apa-apa. Wis Nah, kita itu. tunggu kan.
kita tunggu narik jebule jam scare klasik. Gitu toh, gitu toh. Jam scare ciluk ba. Gambar terus di overlay maju ke. Nah. Terus yang kedua, waktu pokoknya itu pas sin akhir ya, yang Shinogi akhirnya dinobatkan menjadi Raja Isekai. Raja Isekai itu adiknya itu sangat useless ya menurut saya ya. Kenapa dia nggak baca doa atau gimana untuk mengusir si setannya itu ya? Malah dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Apalagi kowe. Apalagi kowe. Gak tahu padahal kata. Dan yang selanjutnya adalah ketika Shinogi mau ngejual kerisnya ke salah satu kolektor. Nah, udah tahu si kolektornya itu matinya tuh sangat aneh ya, ditujep keris yang melayang itu. Shinogi cuman Kamu kenapa, Pak? Kamu jangan, Pak. Jangan, Pak. Dan keluar dengan santainya dari rumah kolektor Dan itu tersebut. gak ada efek samping sama ceritanya apa-apa ya? Nah, Oh, itu ada. betul. Yang- Lalu yang selanjutnya itu yang waktu Shinogi itu ketemu sama Nyi Loropatinya, yang Nyi Loropatinya joget-joget itu malam-malam. Yang Kamu sopo pertama Ya, lah seharusnya kalau kita logika ya, jam sebagai 12 malam, nah, mindset orang normal Betul. ya, melihat seperti Nah. itu gimana? jam 12 malam Oke. kita misalnya belum bisa tidur jam 12 malam, terus kita tiba-tiba ada orang nari-nari di rumah kita, terus ditanya dengan sananya sopo kue gitu kan, harusnya kan gimana, seremnya kurang dapet lah di Iya. situ lah. Nah ya mungkin nggak tahu ya, karena itu mungkin skripnya atau gimana nggak tahu ya. Cuma Nah, itu- feeling kita Nah, udah. Oke lah, lanjut ini bagian utamanya, silahkan Wih, dikeluarkan semua. ini kan sebelumnya kan udah ada kelebihannya ya, jadi Oh, kekurangan juga sebagian sudah kita keluarkan. pasti kan ada kelebihannya tetap. Ya, tadi kan udah disebutin Pak. Tapi sekarang kekurangannya ya. Ya kalau buat aku sih yang paling bikin sakit kepala, bikin Bos Boti. migrain, ya itu juga. Ya, itu bikin sulit tidur itu. Pertama, katukat yang kurang enak. Terus itu katukat antara arc si Nugi sama arc si dukunya itu nggak selaras sama sekali, nggak saling berkesinambungan, terus itu nggak saling mendukung antara perpindahan scene dari si arc Nugi sama arc dukun. Nah terus apalagi yang bagian flashbacknya itu itu cuman dibuat kayak misalnya efek dicapcut, itu efek pas flashback itu cuman saturasinya diturunin terus sama ditambahin efek-efek glow ini dreamy. Nah, ngomong dreamy juga, apalagi pas si kerisnya itu mulai melayang itu pasti ada efek-efek kayak dreamy. Itu kemungkinan sih pengen pakai lensa anamorfik tapi tidak punya uang, jadi pakai efek-efek kok neng capcut. Sebenarnya tuh diakali. Diakali. Jadi Itu- mekanik. Waduh, itu kayaknya pakai efeknya itu tilt shift ya, itu di blurnya itu nggak rata, terus nggak sesuai porsi, ini malah bikin pusing itu blurnya. Terus blurnya itu kayak kameranya kok kamera rusak malahan, nggak enak banget itu. Wah parah sih. Terus juga kontinuitas antara cerita, keseluruhan cerita itu nggak banget, korelasi antara judul sama isi cerita itu, ya. wah, Malah isi ceritanya gimana? nggak ada pol. Isi ceritanya yo. Dosa musyrik tapi tidak ngomongin tentang keyakinan kita, kan musyrik itu tentang keyakinan. Iya. Keyakinan antara kita sama Tuhan dan diganggu oleh Makhluk pihak halus. ketiga, makhluk halus lah. Nah, ini benar-benar nggak dieksplor. Terus setiap karakter itu nggak dieksplor, cuma Nobito. Apalagi itu adiknya itu, kalau kita logika ya, kenapa kok dia selalu nuntut masnya tapi dia itu nggak Tidak mau bekerja. Terus sama yang disebutin tadi, banyak scene yang kurang relevan ya, dari scene satu ke scene selanjutnya. Misal pas ditusuk itu kok terus tiba-tiba udah bersih bajunya, terus yang dipotong lidahnya itu di scene selanjutnya tuh kayak tidak terjadi apa-apa. Apalagi setelah banyaknya pembunuhan yang diakibatkan oleh keris itu, nggak ada suatu hal besar yang dipermasalahkan di daerah tersebut. Kayak life must go on. Nah, itu wah Kayak stuck malam gitu.
Terus sin agama itu juga kurang kurang memberikan arti dalam film ini, kurang Ya, memberikan betul. dampak. Cuman sin apa tau ya? apa ya, sholat, cuma apa ya, cerita tahajud. pinjol terus terakhirnya dikasih murutan Al-Quran gitu. Ya. Itu juga Apa korelasinya gimana gitu. Apalagi ini menurutku ya, ini pengen meniru Badarawi banget ya. Ya. Sing kayak di Likeable. Angkara Murka, terus yang joget-joget itu wah, kelihatan banget gitu loh. Tapi itu Apalagi scene yang itu lebih cheap Ya, betul. kualitasnya itu. Very cheap. Kemungkinan itu sih. apalagi Dari kita. scene yang itu loh, yang di isekai atau yang di alam lain ya, itu kan sudah duduk di singgasana dan dibagaikan mahkota. Lah kok malah, maksudnya kan kita expect bahwa misalnya Shinugi ini sudah menjadi raja setan ya, raja iblis, raja jin gitu loh. Agak mau. Iya. mau sama. Malah kok di langsung dark side apa namanya menghitam, bariku di endingnya langsung sholat begitu. Ya. Itu kita gak expect sama sekali, bahwa gak ekspektasi kita itu berbalik lah daripada di film itu gitu loh. Ya, Jadi gitu, ya mungkin itu ya bertolak belakang. pros dan cons dari film ini. Jadi ya kita tetap menyarankan kalian velas-velas Ya, nonton, buktikan dulu, sendiri buktikan. gimana jelek maksudnya gimana bagusnya film ini. Jadi guys kayaknya gitu aja velas. Itu aja Itu ya. aja penilaian dari Sama. kita ya. Tuh, Kita jangan cuma lupa. bisa membantu sampai sini. Nah, Oke, untuk yang mau pre-order oh iya, yang mau pre-order ini link limited di katanya. ya. Ini hanya dibatasi beberapa orang saja. Jadi kalian kalau mau kesini Jadi cepat kita ambil di kesempatan limit ya. ini. Oh, cuman Ah. beberapa aja yang kita buka. Betul. Linknya ada di deskripsi. Oke. Siapa tahu menjadi bahan-bahan koleksi kita ya. Di Nah, 1 juta subscriber itu kemungkinan harganya ada sudah lagi. melambung. ini investasi jangka panjang Velas. Ini kalau di drifting bisa sampai 1 M ya. Saya Iya. nanti nunggu 10 tahun. Nunggu kita sepuh dulu tapi. Ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Velas. Terus jangan menonton, jangan lupa subscribe, like, dan Like, juga comment, and share ke follow teman-teman sosial kalian. media kalian. Follow sosial media kita yang lainnya juga. Oke ya. Terima kasih. Oke. Bye bye. Bye.